terkait masalah waktu. Ya, waktu. Misalnya amalan di bulan suci Ramadan. Jadi ibadah di bulan Ramadan. Ini pahalanya lebih besar, ya, pahalanya lebih besar. Atau di malam Lailatul, di malam Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 84 tahun, ya. Ini lipat gandakan, ya. Contoh lain, 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan apa sekarang? Jumadil akhir, ya. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan. Berarti tinggal 2 bulan, ya. Ramadan tinggal berapa bulan? 2 bulan. Iya. Setelah Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Iya. Ingat Ramadan sebentar lagi ya Mas sekalian, ya. Ini waktu berlalu begitu cepat. Ya, kita dulu sebentar ternyata masalah masih 2, ya. Ya. Azan sudah mau berkumandang. Ini waktu berjalan begitu cepat. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min al-ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah." Apakah jihad juga tidak bisa mengalahkannya? Kata Nabi, jihad juga tidak bisa mengalahkannya. Kecuali kalau orang itu keluar dengan harta dan jiwanya, falam yarji bidzalika min syai'. Ya, kemudian dia tidak kembali lagi kecuali namanya saja. Rahimahullah, ya. Jadi dia berjihad ternyata yang kembali ya fulan rahimahullah. Ya, baca rahimah sudah meninggal di jalan Allah. Baru bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka di sini ada puasa tanggal berapa sih? 9, ya. Puasa apa namanya? Ayo, puasa namanya? Dzulhijjah. Ya, dikenal dengan puasa Arafah, ya. Menghapuskan berapa tahun dosa? Ya, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau Muharram, ya, Muharram itu tanggal berapa? 10 Muharram. Yang dikenal dengan puasa apa? Asyura. Ingat ya istilah-istilah dalam syariat kita. Kalau Dzulhijjah ini Arafah, ini menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau 10 Muharram namanya apa? Asyura. Dari kata Asyara, ya. Berarti ada 9, ya, 9 Muharram. Apa? Ya, Tasu'a. Baik. Penuntut ilmu harus tahu ini, ya. Istilah-istilah dalam syariat kita, Asyura, ya, Arafah, Tasu'a, ya. Dan ini utamanya besar. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, tempat. Ya, terkait masalah tempat ini bisa juga melipat gandakan tempat. Dan tidak dimungkiri ada 3 tempat yang dimuliakan dan dilipat gandakan pahala jika dikerjakan di dalamnya. Yang pertama Masjid Haram. Ya. Berapa pahalanya? Ya, 100 ribu. Kemudian Nabawi, berapa pahalanya? 1000. Minimal 1000, ya. Berarti ya lebih, kata Nabi, khairun lebih baik daripada 100 ribu, lebih baik daripada 1000. Lebih baik berarti minimal, artinya lebih di atasnya. Kemudian Aqsa ini berapa ya? 500, ya. 500, ya. 500 pahala, ya, 500 pahala. Jadi Haram, Nabawi, Aqsa. Jadi keutamaan khusus kepada 3 tempat ini. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga, ya, pelaku amal. Di sini
para sahabat lebih utama amalan mereka daripada orang-orang saat ini. Jadi para sahabat Nabi, kata Nabi SAW, "Lau anna ahadakum yunfiqu jika seandainya di antara kalian menginfakkan hartanya seberat gunung Uhud emas." Jadi gunung Uhud, atau pernah lihat gunung Uhud itu emas semuanya. Jadi emas semua, kita berinfak dengan harta yang sebanyak itu, tapi emas. Ya, ma balagha mudda ahadihim wala najsifa. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah mengalahkan infaknya para sahabat meskipun mereka hanya berinfak dengan satu mud beras gandum, mereka lebih afdal daripada orang-orang yang beramal saat ini meskipun dengan misalnya satu gunung membawa uang satu lagi bojong emas semuanya, tidak bisa mengalahkan infaknya para sahabat. Kemudian yang terakhir ya mas kalian, yang keempat adalah niat. Ya, niat ini bisa menjadikan yang amalannya, pahalanya kecil menjadi besar. Yang amalannya besar menjadi kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Wa kam min amalin kabirin tusawkiru an-niyah." Berapa banyak amalan yang pahalanya besar di sisi Allah, tapi karena niatnya maka dia menjadi pahala yang kecil. Wa kam min amalin kabirin, ya, wa kam min amalin sagirin tukabbiru an-niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar yang kecil pahalanya tapi dibesarkan pahalanya oleh Allah karena niatnya, ya. Khususnya musim-musim yang musim apa ini ya? Siapa? Ya, musim-musim seperti ini harus banyak ikhlas ya mas kalian beramal, ya, harus banyak ikhlas. Karena hadis Nabi SAW menjelaskan tentang 3 golongan yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama orang yang suka berinfak, suka berbagi. Kemudian yang kedua penghafal Al-Quran, ya, hati-hati yang menghafal Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah sekalian, di hari kiamat 3 orang ini didatangkan. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Mulai dari menghafal Quran, kemudian orang yang dermawan, kemudian orang yang mujahid fisabilillah. Semuanya Allah mengatakan kadzabta, kalian berdusta. Kamu berdusta. Kamu berinfak karena ingin dipuji, kamu berinfak karena ada maunya. Ya, kamu menghafal Al-Quran karena ingin disebut dengan qori, menghafal Al-Quran. Kamu berjihad di jalan Allah biar disebut hero, pahlawan. Dan kalian sudah mendapatkan semuanya, maka tempat kalian adalah neraka. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, dan ini peringatan bagi kita semua